innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, ketahuilah kamu tak akan pernah bisa untuk memberikan hidayah kepada siapa-siapa yang engkau cintai. Karena ketahui olehmu wahai Muhammad, Allah lah, akulah yang bisa memberi hidayah kepada siapa hamba-hamba yang telah aku pilih mendapatkan hidayah. Maka oleh karena demikian, pada malam yang sangat mulia ini, kami yang dipercayakan untuk membicarakan sesuatu perihal dengan istilah yang telah ada ataupun dengan momennya memperingati Maulid Rasul. Artinya kita ingin membicarakan kembali apa saja yang terlahirkan dengan sebab terlahirnya Muhammad Sayyidul Anam di tengah-tengah masyarakat dunia. Karena tanpa kehadiran Muhammad, mungkin kita sendiri dan para orang-orang yang telah mendahului kita tidak akan pernah mendapatkan sesuatu yang dijanjikan oleh Allah dengan janjinya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka dalam hal ini saya kepingin, kenapa mesti saya datang jauh-jauh dari Jinik, dari Aceh, menempuh perjalanan waktu yang panjang dan lama, padahal dalam keadaan yang sangat terbatas, dibatasi dengan waktu, dibatasi oleh kesehatan dan lain sebagainya. Alasannya karena cinta sesama umat Muhammad, cinta sesama muslim, cinta sesama mukmin. Saya kepingin untuk memberikan sesuatu apa yang bisa saya sampaikan, dan yang saya yakin melalui silsilah yang ada itu adalah ilmu agama yang diperintahkan untuk saling berbagi. Tetapi saya mesti sadar, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Pada malam hari ini kita tahu nikmat Allah Ta'ala itu banyak, sehingga di antara kitab-kitab para alim ulama, salah satunya yang mungkin kita juga pernah membaca, yaitu kitab Sulam Al-Munawwar, kitab yang membicarakan ilmu mantik ataupun ilmu falsafah. Kata Imam Akhdari, nahmaduhu jalla alal in'ami bi ni'matil imani wal islami. Nahmaduhu jalla alal in'ami bi ni'matil imani wal islam. Mari kita memuja dan memuji Allah, kata Imam Akhdari. Kenapa? Karena Allah telah memberikan nikmat yang begitu banyak. In'am artinya nikmat yang tidak pernah terhitungkan dengan hitungan apapun. Sebagaimana dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sampai dengan kapanpun kita tidak bisa menghitung yang namanya nikmat Allah. Yang perlu kita bicarakan ataupun yang ingin beliau sampaikan pada kita, nikmat yang diberikan oleh Allah belum tentu nikmat itu menjadi rahmat bagi kita yang telah menerima nikmat. Kalau seandainya kita yang telah bisa menerima nikmat, yang telah menerima rahmat dari Allah, tidak didasari oleh iman, tidak didasari oleh Islam. Tanpa iman, tanpa Islam, nikmat akan berubah menjadi laknat. Tanpa iman, tanpa Islam, sampai dengan kapanpun kita tidak akan pernah bisa mengakui ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah. Contoh, kita punya anak, punya istri, punya suami, punya harta, jabatan, dan lain sebagainya. Kata orang, itu adalah rahmat, itu adalah nikmat. Benar tentu
Maka kalau kita ingin melihat adakah ini nikmat untuk saya dari Allah ataupun nikmat pada tahiriah tetapi secara batinnya, maka secara kasat mata ataupun dengan logikanya ataupun dengan secara tahiriahnya kita bisa membedakan mana nikmat yang dikategorikan benar-benar nikmat dan mana nikmat yang awalnya itu nikmat tetapi ujungnya akan menjadi malapetaka. Oleh karena itu, di saat kita diberikan keturunan, kalau itu keturunan yang Allah Ta'ala titipkan sama kita, keluarga kita taat, keluarga kita dalam ibadah, alhamdulillah, binikmatil imani wal islami itu ada. Kita punya keluarga, laki-laki, kita yang laki, kita bapak-bapak, diberikan istri. Adakah istri itu nikmat ataupun bukan? Maka lihatlah setelah kita dijab kabul, kalau ini istri mendampingi suaminya untuk beribadah kepada Allah, dengan ada istrinya dia bisa terjaga daripada berbuat maksiat kepada Allah, alhamdulillah, istri itu adalah nikmat. Tetapi di saat sang istri tidak mau beribadah dan bahkan sampai termasuk dalam masalah yang Allah Ta'ala kabarkan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Itu untuk keluarga. Ada lagi yang kita dapati dalam kehidupan di saat kita masih berada di dunia, yang Allah Ta'ala gambarkan adalah harta. Allah mengingatkan, wa anfiqu ala ma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akum minas sholihin. Kalau kita punya keluarga, punya harta, punya pangkat dan jabatan, itu semua mengganggu ataupun menjadi penghalang untuk kita mengingat Allah ataupun beribadah kepada Allah, ataupun kita melupakan janji kita yang telah kita berjanji dengan Allah di saat kita berada di alam lahir, maka ketahuilah itu semua menjadi hal yang bermasalah. Sejauh mana masalahnya? Wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang terjebak dengan keluarga sehingga tak bisa kembali kepada hadirat Allah disebabkan permintaan sang istri, permintaan sang suami, permintaan sang anak, permintaan sang keluarga, karena kita terlalu sayang dan percaya kepada mereka, akhirnya kita terjebak dalam dosa yang Allah sangat marah. Kenapa bisa marah? Karena kita telah melupakan janji kita kepada Allah, sebagaimana dinukilkan di dalam salah satu kitab, yaitu kitab Tanwirul Qulub. Allah sepanjang hari sepanjang malam memanggil kita yang namanya hambanya, ya ibadi, wahai hambaku, inni ud'uka ilayya. Aku selalu memanggil dirimu wahai hambaku untuk kembali kepadaku. Jangan terlalaikan dirimu dengan apa yang ada bersamamu. Kamu jangan melupakan aku berikan itu kepadamu supaya kamu benar ingat aku ini ada. Tetapi kejadiannya berbeda. Janji dulu kita akan taat, sampai ke sini kita melupakannya. Akhirnya dalam hadis kudusi Allah menjelaskan, wahai hambaku, sebenarnya aku sayang kepadamu. Setiap saat aku menunggu kapan kamu kembali. Inni ud'uka ilayya, aku menyuruh kamu kepadaku. Wa anta tadhhab ila ghairi, dengan teganya kamu kembali kepada selain aku. Wa anta, dan engkau, wa anta tad'u ilayya ayyarhamka, engkau selalu saja mengharapkan sama aku akan merahmati dan menyayangimu. Bagaimana bisa, kata Allah. Nya kabar ini sama dong di balik. Nya dorok kahia wa Jakarta. Kalau bente benar Malaysia dong. Nya
tua orang pun mahal tua pun terlih. Ai pegang kata kita kaya biarnya. Aku dah apa bahasa Indonesia. Nyo hanya putih. Jadi hanya lu pegah-pegah apa gunakan dengan long leh-leh ya. Sampai salah lo menurut Malay datang mata dua ini kadang dia bahasa Indonesia. Matanya hijau bukan? Lo kata kahih mana gaji? Gimana nih? Nyo tamu sawara ini. Sabar long tayang ba hoka kedua. Long tayang ba tunggu haji, pada ini haji. Kata beliau silaturahmi tanpa batas. Jika ilmu yang di tengah 12 dengan sambung itu. Maya silaturahmi tanpa batas, baik malamnya mau. Jadi kita yang segolong kita mulai nyono, halong kalian dekat Rogono nyo karena hili awak Jakarta, pulau punya pulau lampu saat lebih hiji ni nyampi. Kat Rogono macam dulu lampu, jadi memang inilah negeri plus 62. Kaduk nama kiban kapal. Lagainya kehendak Allah. Maku dari yakun wa illam yakudur lam yakun. Tanyo na tauhid kayaknya mana. Tanyo balik pegah lewalik tanyo nyo ti urang titat. Kan titat naliran. Tanyo ti ana titat. Man nyo kiban. Peuleun pegah haba bahasa je bahasa Indonesia kan lieu tanyo. Nah yang bantu dari kampung yang nampung bahasa Indonesia. Ay nggak terjemahkan ini om. Menteri baik pulang nyawanya gawah kali ya baru bantu Jakarta ke bahasa Indonesia. Biar thay di bahasa aja. Bahron di mana nih? Ngerti bahasa Aceh ke? Bahasa Aceh? Kiban, nya bekaru bedawa dawa. Ia nampung bahasa Indonesia tu nyok jarau. Mampu mendu. Ia nampung bahasa Aceh tu nyok jarau ngatani persen. Tahu yang nampung bahasa Aceh? Nah yang nampung bahasa Aceh. Waduh, yang tu. Yang nggak ngerti bahasa Aceh, malam ini kita belajar bahasa Aceh. Karena siapa tahu kadang mungkin ke depan kita mesti tinggal di Aceh. Sebagaimana saya pada malam hari ini belajar bahasa Indonesia penuh, maka biar adil, yang nggak bisa bahasa Aceh kita belajar bahasa Aceh. Kalau seandainya nanti kadang-kadang saya berbicara bahasa Aceh, kalau nggak ngerti tunjuk tangan, kami nggak ngerti Pak Kungku. Lagi baru wajah ini baru saya tak ingat. Pun di pegah bahasa Aceh. Nai membelah ini pegah karena urun dunia jauh. Kami nggak ngerti Pak Kungku. Jadi tolong diulang dengan bahasa Indonesia. Inilah negara kita yang mulia. Kita disatukan dengan satu bahasa. Walaupun kita berbeda. Dan katanya orang Aceh sendiri juga katanya berbeda. Nah Aceh Hidiyah, nah Aceh Timur, nah Aceh Barat, nah Aceh Tengah, nah Aceh Utara, olehnya nah Aceh Barat Daya, nah Kudacane, Gayulus, dan lain sebagainya. Dan katanya sendiri di Aceh juga bahasa Aceh katanya berbeda. Menyebab kamu ini ataupun kamu orang dirun menyayak cok ngomong pelang cok gelawa cok kaya hom ngomong pelang nyai kamu dirun mungkin ada hom menyawak ni tham tu fuh kalau nanya unak fuh ngomong pelang nyampe dia lupa tunggu bahasa tu le urang pidia NPD yang mana sini yang kekan sini tau Maya terkedi tok sini nyanyi pegang sini tok Maya dari utiro sini kom nyai dah berdepan. Maka pada malam hari ini kita ingin melihat adakah benar dalam kehidupan kita ini Sang Muhammad, sang penyelamat, sang
pembawa hidayah, sang pembawa berkah, penjamin, artinya yang menjaminkan nikmat Allah tersampaikan kepada semua makhluk, itulah junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat diperlukan bagi kita umat Muhammad, kalau tidak dalam sebulan sekali, tidak seminggu sekali, sebulan sekali, tidak bisa setiap hari, paling tidak setahun sekali lah kita mengadakan acara maulidan. Terserah sama siapa-siapa yang menganggap ini adakah salah, bid'ah, tanpa dalil, nyoti ada tak petupat ilmu tiap kakujak tanggung jawab. Awak jininya belum? Dan kamu jininya, mele? Kamu jininya. Nyaman kok. Nggak tahu dengar kamu jininya. Nah, gimana? Main medan. Nah, kamu jininya. Baik kita sambung katanya nama dia itu. Jadi alhamdulillah sekali lagi di atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Kunci nikmat, pahami dulu iman. Setelah itu harus ada tindakan. Setelah beriman, Allah ingin melihat benar tidak kita beriman, maka lanjutkan dengan melaksanakan sesuai dengan perintah iman yang sesuai dengan aturan yang ada dalam Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu awal mula kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Setelah kita beriman, perintah kedua setelah kita mengakui diri beriman, aqimis shalah. Apa arti aqimis shalah? Berikanlah hak salat. Kalau seandainya kita ingin membicarakan tentang sholat, mungkin panjang dan sangat panjang. Tetapi mungkin di lain waktu dan kesempatan, kalau seandainya saya ingin menyampaikan semuanya, tak mungkin. Kita mengatakan tak mungkin. Kenapa? Karena waktu kita ada sangat sedikit. Apalagi dari Buno Uro bahkan Longkalen Beklam, panitia lelah. Cuman dari kita nyonyo bukan belajar sambil melepaskan lelah, nyobe. Artinya kita fokus. Kalau seandainya kira-kira kamu madai nyomonya lalu puas mandung dukuh hana mungkin. Manya sebahagian panitia kadang itu menjaga sampai pukul 12. Tetapi di antara kita nyonyo nanem mi, nanem mi yang besok pagi mereka sekolah dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya nama tak pegahnya tapi yang jelas kalah lah. Cuma behan namangan, tak dua tianyo, macut, cukup, dobulumi bunda. Kalau seandainya menganggapnya keajulan, adapun sudah larut, maka Nabi aba-aba, sebab niat preh ilmu piu. Ilmu tak dengan bunuh anak buku malam hitam tengun menempah sutaku dah kuang jauh belum dengan buku kabar. Mana kamu tukar keadaan hati malam drone urolung malam itu urolong sehingga menyanyi preh lu pajak buku piu lu baru jaga aku nyai nohat baru kena jauh raw makan triptan makan takrik malam menanlah kira-kira insyaallah. Kemudian salawat dan salim sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu melimpahkan, melebihkan, dan tanpa kita berdoa sama Allah, tanpa kita bersalawat kepada Rasulullah, Allah telah menyempurnakan rahmat dan karunia-Nya kepada Muhammad. Cuman kita diperintahkan untuk bersalawat bukan untuk Muhammad, walaupun para ulama secara syariat pendapat para alim ulama ini perintah. Adakah Rasulullah Allah memberikan permintaan kita supaya Allah melebihkan rahmat dan sejahtera kepada Muhammad? Pendapat yang sahih, iya. Tapi hakikatnya orang yang bersalawat itulah yang sebenar-benarnya memohonkan rahmat
dan sejahtera dari Allah. Apalagi dalam Al-Quran Allah Ta'ala telah jelas-jelas menilai iman seseorang yang telah mengakui dirinya beriman. Salah satu nilai iman adalah selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna. Kejadiannya kapan? Saat Isra dan Mi'raj. Di saat Rasulullah sampai pada tempat yang Allah Ta'ala tentukan. Dalam istilah ulama hadis ataupun dalam istilah ulama tauhid ataupun ulama mutakallim, tempat yang Allah Ta'ala tentukan kepada Nabi Muhammad pada malam Isra dan Mi'raj namanya makam khitab. Artinya tempat berbicara yang Allah Ta'ala sediakan kepada Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan tempat yang Allah Ta'ala sediakan kepada Nabi Muhammad dinamakan dengan makam lil hawadis. Artinya tempat khusus yang Allah Ta'ala ciptakan untuk baginda Muhammad pada malam Isra dan Mi'raj. Kenapa? Supaya Rasulullah bisa dengan jelas untuk melihat, memahami, mendengar apa saja yang Allah Ta'ala ingin mengatakan kepada Nabi Muhammad. Allah tak bertempat, yang punya tempat Muhammad. Namanya makam khitab ataupun namanya makam lil hawadis. Seberapa banyak makam lil hawadis? Ada 3. 2 di dunia, 1 di mahsyar kelak, khusus di surga. Makam lil hawadis yang ada di dunia artinya kalau kita berada pada makam itu, kita akan bisa tahu dengan sejelas-jelasnya, bisa memakrifah dengan semakrifah-makrifahnya apa saja yang Allah Ta'ala berikan. Di dunia ini ada 2. Yang pertama Bukit Tursina, tempat yang Allah Ta'ala janjikan kepada Nabi Musa sebagaimana dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Jibril yang mendampingi Musa pada waktu itu tidak mendengarkan apa yang Allah Ta'ala sampaikan kepada Musa. Cuman Musa yang bisa mendengarnya. Kenapa? Karena Nabi Musa duduk di tempat yang telah. Begitu juga Rasulullah bisa melihat dengan mata kepalanya sebagaimana yang ada dalam hadis kabar tentang Isra dan Mi'raj. Para sahabat bertanya, ya Rasul, ara'aita Rabbi, adakah engkau ya Rasulullah melihat Allah? Nabi menjawab, na'am. Bima ra'aita, dengan apa kamu lihat? Bima tara, dengan bagaimana ya Rasul kamu melihat? Nabi menjawab, inni ra'aitu Rabbi bi'aini ra'si. Aku melihat Allah dengan mata kepalaku. Kenapa Nabi bisa melihat? Karena Nabi berada pada tempat yang dikhususkan. Ini tauhid, ilmu tauhid. Contohnya, kita buka contoh. Ulaya kecil dah hampa. Mana contoh? Yang aku pegang membaca aja, membaca saya, lagi saya itu aku hampa itu. Meo masalah akidah ngebaca insya yang tak masalah. Anak rumput tadi coba, tadi pegang ngebaca aja ile, oleh tadi yang ngebaca insya apa ya itu minggu. Bukan begini kita kok. Tidak perintah yang mana. Nah yang kalau menggantung KTP, mantan KTP itu, contohnya sebagaimana yang terjadi pada malam hari ini. Umi iron dengan ulu, ngejauh betambong dah, dengan ilung pidu ilung budron, pakon deh. Karena drone doinan long doinor terjadi drone ataupun long do ilikut pentasnya ataupun drone nak do ke ilikut pentas dengan ulung. Kenapa? Karena kita tidak duduk pada tempat yang disediakan dan pandangan kita juga malamnya berbeda. Abang-abang yang di luar pakat di luar pagi pak yang nama pintu gerbang ganyan na jelas dari yang lo
wallahu alam menurut Doduk yang jelas. Dan drone dengar turun malamnya terang dengar karena itu. Tetapi kalau seandainya drone dan ekor timpang mungkin hantu, maka bisa melihat dan mendengar di saat berada pada tempat yang telah disediakan. Contoh yang lain, Allah Ta'ala yang terpegang kayaknya na tempat, makhluk na tempat, maka melhawadis tempat bagi makhluk. Allah tak bertempat. Tahu contoh? Natang ulang dong. Nah, seperti orang yang bola dan yang dia kena yang loy pakai bola enggak. Murah ke Jakarta. Yang perlu dipertanyakan, benar enggak ada orang dalam TV? Nyana ketang yang lagi tanya awak main bola, Messi, bukan bola, surah, beraya, bina. Ada yang tipak bola, gol dalam TV, pak, di bawah meja ayu. Nyambung mereka. Ngan awak dalam TV, katanya. Tanya dadu ikut TV, delah urang dalam TV. Yang perlu dipertanyakan, urang yang ada dalam TV-nya napotan ataupun yang dalam bayangan yang asli ataupun bukan, menyatakan asli kok bisa waktunya bersamaan. Aja ada langsung nya lagi orang nyo malamnya di kampung kalian pak streaming no kagak dua gengi abia kagak mulai hobi deh. Artinya melalui media menyatakan kita Yohana yakin, kita tak meyakini yang ada di TV itu benar kenyataan sebagaimana orang yang melihat secara langsung. Untuk apa kita berlama-lama sampai tengah malam berada di hadapan? Kita meyakini itu adalah kenyataan walaupun kita tidak bisa menampakkan pada kejadian. Allah ada, tempat tiada, TV ada, Messi gampang ini kalau TV tidak bangan menyatakan di dalam TV orang itu mah menyebut kata orang dalau menyebut kata orang dalau apakah kata orang banyak mana? Maka inilah yang dikatakan dengan logika. Ada, kalau kita mau mengatakan tiada, kenapa mesti kita memaksakan diri untuk melihat gambar yang ada? Karena kita yakin ada, makanya kita mau. Kalau seandainya itu hanya untuk apa kita membuang-buang waktu? Pertanyaan tak bodoh. Messi yang ngalang TV ataupun Ronaldo yang ngalang TV menyatakan diki merumpuk mengutanya nyanya awak lang TV ronya. Kita melihat hari di kampung itu menolong tayang di lembaga ini. Orangnya nanya Bapak Jokowi ke Dewan Aceh. Saya lihat hatanya Pak Jokowi. Buat kerja Menteri Raya Prasad. Nya Bapak Jokowi yang tak boleh TV. Nya kejauh. Pakat hang kita biar ada luar TV cuma tak. Ada boleh jawab le. Maka yang perlu inilah tauhid. Kita yakin ada, selesai. Nanti di hari kiamat kelak setelah semua selesai dalam persidangan, Rasulullah telah memberikan syafaat kepada hamba-hamba yang diizinkan oleh Allah, maka sampailah hamba-hamba pilihan kepada surga. Faman zuzi'anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Kata Allah, siapa yang bisa melewati titian siratal mustaqim wa udkhilal jannah, dan mereka dimuliakan sukses melewati titian siratal mustaqim, akhirnya sampai kepada surga, faqad faz, maka itulah manusia yang sukses. Dan kesuksesannya adalah luar biasa, sukses dunia dan juga sukses akhirat. Pada malam hari ini semua kita yang ada di sini, kita kepingin dan sangat kepingin untuk bisa sukses di dunia, dan yang paling kita kepingin
sukses pada hari kiamat kelak? Adakah kita akan sukses di sana? Maka jawabannya belum tentu. Siapa yang sukses dan siapa yang tidak sukses? Allah telah menentukan aturannya. Wa mal hayatud dunya illal mata'ul ghurur. Nah dengar betul. Bentuk modalnya lu nguruk kiamat. Kan ya pujulo lu Allah Taala. Kusidam ini dengar. Ini tamu dia lu. Nyo kalian tak pegang bentuk masalah. Sebab nyo tiap kalung pegang dari puno pun nyo rati mati kan boleh. Lu mau tidak mau mesti bertanggung jawab apa saja yang saya sampaikan. Nafak yang lu putus dia di atas mimbarnya, di atas pentasnya, Allah akan mempertanggungjawabkan kelak. Katanya dengan balut. Maka lu nundunga secara pribadi dan lu lagi dunga ba urung ron, nundunga ke lu. Semoga Allah benar selamat lu yang pertama pribadi. Semoga Allah memberi keselamatan kepada saya. Karena pada malam hari ini yang paling bermasalah bukanlah ibu, bapak, abang-abang sekalian, para kakak-kakak sekalian. Yang paling berat tugas pada malam hari ini adalah saya. Karena mungkin secara umum ya ayyuhalladzina amanu kita sama. Tetapi untuk para mubaligh, para orang alim ataupun orang-orang yang telah dipercayakan oleh hamba-hamba Allah melalui takdir Allah, sebagaimana pada malam hari ini saya pribadi, Allah Ta'ala secara pribadi memberi berita atamurun nasa bil birri wa taqwa wa tansau anfusakum. Hebat kamu berbicara, lidahmu memang tak bertulang. Semudah itu engkau memutarbalikkan fakta. Engkau mengajak orang lain dalam berbuat kebajikan. Engkau menanggah orang lain pada untuk tidak berbuat kejahatan. Wa tansau anfusakum. Kamu sendiri tidak pernah melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Afala taqilu menyakeun wali guna urang. Pungobui. Kan pungobui. Yang paling pungobui lang kawanyo to, lo. Monya tekedi lo pegah badro, nah anak udah bodro lo. Makanya Allah memberi berita kepada Nabi Musa. Di saat Nabi Musa memberi takbir basyira wa nadhira kepada umatnya, Allah menegur Musa. Kenapa Allah Ta'ala menegur? Karena Nabi Musa mengadu sama Allah. Ya Allah, telah saya sampaikan apa yang telah kamu perintahkan. Kenapa mereka tak patuh dan tak taat? Ya Allah, apa yang terjadi? Allah menjawab, Musa, nafsaka, nasihati dulu dirimu sebelum kamu menasihati orang lain. Kapegah kedrok ile, dek ile kapegah tegok. Kalau seandainya kapegah tegok, hana kapegah kedrok, nya hana kejadian perubahan dalam masyarakat. Umat drognya tidak bisa menerima. Kenapa? Walaupun kamu telah menyampaikan kebenaran, tetapi hikmah daripada kebenaran itu tidak akan ada. Makanya kalau seandainya orang yang menyampaikan apapun, bukan sekedar orang alim ataupun orang mubaligh ataupun penceramah ataupun guru-guru majelis taklim, maaf kepada guru-guru Bandung, tekedi yang lun pegahnya salah, ilung sehingga bunga kalau mau gompong kadang ada pulsa, yang nak berpal lurun rolinya. Bentri nak kau masalah lom. Artinya, kalau seandainya ledetanyo ingin melihat contoh yang lain, kita punya keluarga, kita memerintahkan sama anak-anak, sama ahli keturunan kita, nah sholat, nah lakukan sholat tepat waktu. Kamu jangan mengundur-undurkan waktu, sebagaimana dalam Al-Quran ataupun dalam kitab tafsir. Luqmanul Hakim pernah berpesan sama anaknya, ya bunaya la takhir taubata di annamu tayati bakatan. Wahai anakku, jangan engkau memperlambatkan taubatmu kepada Allah.
Kenapa ya? Li'anna mauta ya'ti baghtatan. Yang namanya kematian tak menunggu esok pada lusa. Aku takut kamu kembali kepada Allah dalam keadaan berdosa, maka aku tidak bisa mempertanggungjawabkan dirimu di hadapan Allah. Ini kata Luqmanul Hakim. Maka di saat kita mau menegakkan amar ma'ruf kepada keluarga, misalnya kepada anak-anak kita, yang namanya pimpinan keluarga, artinya pemberi mau'izah, ayah, bunda. Kalau ayah cuma bisa memberi perintah, sampai dengan kapanpun anak ini tidak akan bisa menerima perintah tak berubah. Nyampe salah-salah gop, berarti ahwat tanyo nasihat gop, nasihat rodile. Walaupun na kejadian baru tanyo dan nasihat rode, lihat dan nasihat gop. Inilah beda kita orang biasa dengan para orang-orang yang telah dipercayakan langsung oleh Allah, para nabi-nabi dan para sahabat. Dan Allah juga memerintahkan kepada Musa, wahai Musa, sampaikan kebenaran itu karenaku, bukan karenamu. Kalau seandainya engkau menyampaikan kebenaran, engkau menampakkan aturan tentang kesalahan pada hamba-hambaku karena dirimu ataupun karena kehebatan dirimu, engkau selalu mengatakan ana Rasulullah, aku ini Rasul Allah kepadamu, tetapi tidak sampai kepada hatimu. Kamu sendiri tak tahu. Aku selalu melihat apa yang aku melihat segala sesuatu yang engkau kerjakan, dan aku mendengar apa yang engkau ucapkan. Kalau engkau menasehati mereka karena kehebatanmu, sampai dengan kapanpun jangan pernah engkau menunggu ada perubahannya. Makanya nyo malamnya tanya tamu tukar-tukar pikiran, karena yang lu dengar, yang lu dengar malamnya kita adalah perkumpulan besar. Artinya ada cabang-cabang banyak yang berkumpul kita yang di sini. Ada anggota, ada ketua, ada wakil, bendahara dan lain sebagainya. Kita semuanya ingin yang terbaik. Maka siapapun kita yang baikkan diri kita yang nilai dengan Allah, dengan Rasulullah, akhirnya kita yang baru untuk tamu syawarah ke belain lo. Allah kan begat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah telah bersalawat kepada Muhammad. Kapan? Malam Isra Mi'raj, dengan kata Allah yang disampaikan oleh Rasulullah. Artinya pemahaman daripada yang Rasulullah dengarkan. Allah bercakap tapi tak memberi huruf dan suara. Yang terpahami daripada Rasulullah, Allah mengucapkan Assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Itu kata Allah. Akhirnya Nabi menyahuti, menerima apa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Sejahtera kepadamu wahai Nabiku. Nabi tidak ingin itu sejahtera hanya untuk pribadinya. Inilah calon, inilah seorang pemimpin yang tak lupa kepada umatnya. Beda dengan apa? Tidaknya yang tak pegang, yang ketika yang merembuk kawarayunya anak tak pegang masalah hanya yatim le. Yang tak pegang lo yatim itu. Awak tak pegang bro. Hanya yang tak pegang. Nabi padahal malamnya, pada malam itu Rasulullah kelewatan senangnya. Bertemu dengan sang pencipta, bertemu dengan sang yang telah memberikan karunia yang terbanyak kepadanya, bertemu dengan raja yang sebenar-benar raja. Hakul mubin, malikun hakul mubin. Allah yang telah menciptakan semuanya. Pada malam itu hanya seorang Rasulullah bertemu dengan Allah. Dengan tempat Nabi yang telah ditentukan, Allah tak bertempat. Kenapa bisa mendengar? Karena Nabi Muhammad berdiri pada tempat yang telah disediakan, sebagaimana tak pegang. Tapi Nabi sempat, tidak berselang lama, langsung Nabi menyahut Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ya Allah, jangan hanya kepadaku saja ya Allah, aku memohon kepada Assalamu alayna, jangan hanya untuk kepribadianku ya Allah, tetapi berikan rahmatmu, kesejahteraanmu yang sempurna kepada para nabimu yang lain, kepada para rasulmu yang lain. Wa ala ibadillahi shalihin, berikan ya Allah rahmat dan sejahtera kepada hamba-hambamu
khususnya umatku ya Allah, mereka yang beriman kepadamu. Inilah bukti cintanya Rasulullah kepada umatnya. Tapi kok bisa kita menjadi manusia yang kurang ajar, menjadi manusia yang tak pernah berterima kasih? Nabi menangis di saat dalam waktu senang Rasulullah masih ingat kita. Di saat Rasulullah lahir memanggil umatnya, di saat Rasulullah mau kembali kepada Allah wafat, Rasulullah memanggil umatnya. Di saat bangkit, Rasulullah mempertanyakan kita selaku umatnya. Dan di saat Rasulullah dipersilahkan dengan kekhususan dari Allah pada malam Isra dan Mi'raj, tapi Nabi masih sempat melaporkan, memintakan kesejahteraan kepada umatnya melalui Allah Ta'ala langsung. Maka dalam hal ini ibu bapak sekalian, ini tidak akan pernah terjadi apapun yang saya sampaikan pada malam hari ini. Kalau hati kita tak hudur, kita tak bisa menghadirkan hati kita kepada Rasulullah. Sejauh manakah kita mencintai Nabi Muhammad? Sejauh manakah kita ingin membela Rasulullah? Ini tidak akan pernah terjadi. Kenapa mesti ada orang, para habaib, para alim ulama, ataupun para orang yang soleh-soleh, jangankan membicarakan kehidupan Rasulullah, menceritakan tentang kepribadian Rasulullah, nama Rasulullah tersebutkan, terdengarkan dalam telinganya, disengaja ataupun tidak, beliau tak bisa berjalan, bahkan lagi makan, mereka tidak bisa lagi untuk menelan apa yang sedang mereka makan. Kenapa? Terbayang Rasulullah jarang makan, Nabi Muhammad cukup jarang untuk baju makanan. 2 bulan Rasulullah tak pernah dendel demi bedanya umat. Rasulullah sampai dengan hari kematiannya, sampai dengan hari wafatnya, Rasulullah belum punya rumah. Tanya berani, orangnya hebat. Karena Nabi Muhammad katanya terempat larang menghudung, tapi katanya yang dia tolong Nabi, hana pernah tanya merasakan menghadirkan diri untuk menolong. Mungkin inilah akhir zaman. Mungkin inilah akhir zaman. Dan bukan mungkin, inilah kita manusia yang hidup tak pernah merasakan belas kasihan yang telah diberikan kepada orang lain. Angkuh, takabur, kita seolah-olah bisa, padahal nanti pada hari kiamat kita akan mengadu sama siapa? Tak ada. Kelahiran Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad, kamu saya utuskan untuk semuanya Muhammad, bukan untuk kalangan orang Arab. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Aku mengutuskan kamu, aku mengangkat kamu sebagai rasul, bukan untuk orang Arab saja, illa kafatan linnas, tetapi untuk semua manusia yang ada di sana, untuk semua makhlukku yang telah aku lahirkan ke dunia. Basyirah wa nadhira, sampaikan berita itu secara sempurna. Walakin aksaran nas la ya'lamun. Kenapa ayat ini diturunkan? Kenapa Allah Ta'ala mempertegas dalam Al-Quran? Tidak cukup dengan satu berita, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, sebenarnya sudah cukup. Tetapi Allah Ta'ala menambahkan pembelaannya, wa ma arsalnaka ila kafatan linnas, karena para Yahudi Mekah, karena para Yahudi Madinah pada waktu itu tidak mau tunduk patuh kepada Rasulullah, karena mereka membeda-bedakan ras, suku, bahasa, kekayaan, nasab, dan lain sebagainya. Akhirnya Allah mempertegaskan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma antum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Muhammad, mereka menuduh Rasulullah itu manusia tanpa nasab. Mereka mengira Muhammad itu tanpa keturunan. Para Yahudi Mekah mengatakan, Muhammad, kamu itu bukan orang kami, kamu orang Arab. Kalau kamu ingin berdakwah, dakwahlah kepada sukumu. Kamu itu pendatang, nenek-nenek moyangmu pendatang, kamu ini tamu. Jangan ingin menjadi pahlawan. Itu kata Yahudi Mekah. Marah Allah.
Akhirnya Allah Ta'ala memperjelaskan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Muhammad, sampaikan pada mereka, bukan kamu yang jadi tamu, tapi mereka lah manusia yang tidak punya status kehadirannya, yang sebenarnya penduduk asli pribumi kamu Muhammad. Mereka lah tamu. Kamu adalah penduduk murni kota Mekah. Nenek kamu terlahirkan di samping Mekah, di samping Ka'bah, yaitu Nabi Allah Ismail. Katakan apa yang aku perintahkan. Kalau seandainya mereka tak mau terima, fa in tawallau faqul hasbiyallah. Kamu telah menyampaikan tapi mereka tak menerima. Katakan olehmu, faqul hasbiyallah. Allah, aku sebagai Tuhanmu, aku telah melihat dan mendengar apa yang kamu dakwah. Makanya menjadi Rasul besar tanggung jawabnya. Kehadiran Nabi Muhammad menjadi syafaat untuk segenap manusia, bahkan menjadi pelindung untuk semua kalangan. Siapa Muhammad? Ayah para yatim. Siapa Muhammad? Pembela bagi para fakir miskin. Siapa Muhammad? Kita ini siapa? Maka pemimpin kita adalah Nabi Allah, Rasulullah, Habibillah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita orang yang mengadakan maulid, jangankan kita orang Islam, orang mukmin, kafir saja tersyafaati dengan kehadiran Nabi Muhammad. Kafir, Fir'aun, urang kiamat, rahmat dengan Nabi Muhammad. Hana irempok uronyo irempok dengar. Walaupun uronyo. Nah, urang lebih darah, urang darah. Nah, manusia salah biji, salah ji ubat, ada pun baju petep. Ya, rumah sakit kau ubat baju petep bingung. Nggak bagah pulih. Kau ingin membanding-bandingkan dengan siapa-siapa yang kita sendiri tidak tahu siapa dia. Ya, enggak. Anak kayak pegah baju jelas pihak, nafi pula kayak mandu. Tentu lupa kolom masalah umroh ni. Nah, udah pegah ada, nyata tengah aja, ayo jalannya. Di pegahnya hana ya ada. Urut kiamat dengan nanti pada hari kiamat, para makhluk yang terlahirkan di dunia, mereka semua memohon sama Allah untuk cepat dibukakan sidang, tapi mereka tak tahu bagaimana caranya. Akhirnya mereka, kita selaku manusia ataupun hamba Allah yang terlahirkan ke dunia, tak ada kehebatan pada hari itu. Siapa Allah? Sebagaimana yang ada dalam Al-Quran, Malik Yaumiddin, raja pada akhir zaman, raja pada hari akhir adalah Allah. Kita datang sama Nabi Adam, maaf, saya tak berani. Kita datang sama Nabi Nuh, maaf, saya tak bisa, saya tak berani. Kita datang sama Nabi Allah Ibrahim, juga tak berani. Kenapa? Ada masalah masing-masing. Kita datang sama Nabi Musa, juga beliau tak berani. Kita datang sama Nabi Isa, Nabi Isa juga mengatakan, saya tak siap. Terus kami ini masih kemana? Para nabi-nabi Allah menyarankan, lebih baik kalian datang sama Muhammad, minta tolonglah sama dia. Kenapa? Hari ini yang diizinkan berbicara hanya Muhammad. Nyo kehebatan Rasulullah. Nah jadi macam-macam nyo lihat malam nyo, bumehina perbedaan lah. Bumehina, tak usaha boleh. Akhirnya Rasulullah setelah mendengar permintaan, keluhan para manusia yang ada di mahsyar, di padang mahsyar, mereka menuntut, wahai Muhammad, mohonkan sama Tuhan, sama Tuhanmu, mohonkan sama Allah, ya Rasulullah, mohonlah sama Allah, semoga sidang ini cepat dibuka. Memangnya kenapa, kata Rasulullah? Kami sudah tak mampu lagi berdiri di sini. Kami telah siap dengan segala apa keputusan Allah. Kalau kami diberikan rahmat, maka kami akan sampai kepada surga. Tetapi kalau seandainya Allah murka, kami juga walaupun tak siap, kami sudah sangat menderita. Padahal Nabi ini jawab Allah. Nah, sujud di aras, di hadapan aras. Akhirnya Allah mengatakan, Muhammad, irfa' ra'saka fa inna hadzal yawm la yawma sujud. Muhammad, angkat kepalamu. Hari ini bukan hari untuk bersujud.
apa yang ada dalam benakmu wahai Muhammad. Rasulullah bersimpuh di hadapan Allah. Rasulullah memohon dengan kasih sayang Allah, ya Allah, para hamba-hambamu meminta pertolongan supaya aku menyampaikan ini kepadamu, ya Allah, bukakan persidangan. Adakah mereka telah siap yang aku murkai masuk ke neraka? Walaupun mereka tak siap, ya Allah, tapi mereka ingin persidangan ini segera dibuka. Itu laporan Rasulullah. Akhirnya terbuka. Allah Ta'ala mengkabarkan Muhammad sampaikan akan segera dibuka. Ini terbawai semua rahmat untuk para kufar yang melawan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammadlah persidangan dibuka. Akhirnya mereka tak tambah menderita berada di mahsyar. Maka Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, kalau kamu beriman bersalawatlah kepada Nabi Muhammad. Apalagi Allah Ta'ala pernah menyampaikan, Allah Ta'ala telah menyampaikan dalam Al-Quran, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad, hari ini aku akan mengizinkan apapun yang kau minta, apapun yang ingin kau kerjakan, kerjakan wahai Muhammad. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Aku meridai apa yang kau kerjakan, tapi syarat dan aturan berlaku. Maka oleh karena itu jangan bosan-bosannya bersalawat kepada Rasulullah. Baju penitia yang kupu untungnya ke masjid ke ngalutong buka ke masjid. Kadang saya ke masjid kata buah ke masjid jangan lapor-lapor di tamu buat peng dulu. Dari aja lapor lagi. Kira nak duduk tau yang juk di burungnya. Kalau seandainya Pak malamnya minta ke masjid, maka alhamdulillah. Tetapi kalau seandainya hana minta ke masjid, lu juga ingin, tetapi hana bukunya tak minta ke masjid karena itu dalam pembangunan. Sebagaimana yang kau rumron betul, lu kuronyo kedua barisan muda umat PNU. Tugas lu lebih nyoma kan rumah syara lu yang tengah lu buat. Wahai abang yang sedang saya kerjakan sekarang, lo memohon dukungan Mbak Rumron. Kita mungkin di sini, kita terlahirkan, kita merantau ke Jakarta ini, ataupun kita meninggalkan Aceh untuk berhijrah kemana-mana. Mungkin karena ada cerita masing-masing ya. Cuman uronyo lo melihat, saya melihat di Aceh terlalu banyak persoalan. Akhirnya saya diarahkan oleh tusuk untuk memimpin barisan muda umat, tugas mengajak umat untuk membela umat Muhammad dengan mengumpulkan donasi seberapa yang ikhlas, artinya seberapa yang diberikan dimanapun saya berceramah dalam bulan Maulid ini. Kalau bukan karena ini, mungkin karena saya lagi kurang sehat, saya minta istirahat dalam tahun ini. Tetapi karena banyak para yatim yang tak terlindungi, sebagaimana yang lun saksikan saatnya di Tina. Nanti pun kejadian benar-benar ya awal lu lapor Pak Rumron. Lu mau benar nanti ke? Waktu itu lu Pak Anami terakhir. Jih bani umat jarongan lu, ihoi lu. Terima kasih ya Allah Bapak Tuhan. Bapak dah ni pun saya ini bapaknya. Bagaimana rupa bapaknya saya ngerti, saya belum pernah melihat. Tetapi Allah menampakkan di matanya saya ini seolah-olah bapaknya. Sampai-sampai lo mau istirahat di kamar, dia ingin minta dipertemukan. Ih lah ngomong lo, aduh dan tunggu malam-malam. Momang lo merah gaya mata, menjadi lo mungkin tetap. Maka yang ini di kampung lagi ada masalah. Jangan lupakan saudara-saudara kita para yatim dan piatu. Mankala Korea rumah yang begat, nekalan bak BMU pusat, neketi BMU pusat, bak FB, maka akan ternampakkan apa yang telah kami kerjakan dengan dukungan para masyarakat di mana-mana, baik di luar negeri ataupun di sini, di Indonesia, di Aceh sendiri. Alhamdulillah sudah 39 rumah yang kita bangun. Yang kita prioritaskan adalah yatim piatu dan kaum du'afa. Para fakir miskin yang sampai dengan hari ini mereka belum punya tempat tinggal. Mukmin yang sejati, Islam yang murni,
adalah orang Islam yang bisa membuat senang para umat Nabi Muhammad. Tapi Nabi tak akan pernah mau mengakui kita selaku orang yang muslim, kita selaku umat Nabi Muhammad, kita ingin menang sendiri. Rasulullah nanti pada hari kiamat mengatakan, kamu tak termasuk, kamu di sana pilih-pilih. Nah, maka menyandai kata andre urun rono merempok ngelur nyo selama lunjaknya padung karena infak yang masuk. Benar laporan berita dari tanggal 10 bulan November pengajian rutinitas menyambut Maulidah Rasul. Alhamdulillah kalau saya tadi nggak salah baca, yang telah terkumpul melalui donasi infak di saat saya mengadakan safari dakwah dalam tahun ini sudah 20.071.000 rupiah yang telah terkumpul. Yang dibutuhkan untuk satu rumah berapa? 30 juta kurang lebih. Maka kalau seandainya ada saudara-saudara kita, saudara-saudara saya yang ada di sini ingin membantu, yang tersisa ada yang menunggu sampai dengan malam ini. Salah satu keluarga yatim, mereka tinggal tempat 5 dengan ibunya, dengan maknya yang sekarang sakit-sakitan di daerah Kurumane. Saya mendapatkan berita itu waktu saya berceramah ataupun mengisi pengajian di Kurumane, kalau nggak salah tanggal 10 yang lewat. Ada satu keluarga yatim, mereka sekarang tidur dengan lantai tanah. Mereka tahu sebelum mereka sampai ke Kurumane, daerah desa salah satu di Kurumane, mereka tinggal di Gunung Simpu. Ada orang yang membuat baik hati, tapi entah kenapa akhirnya mereka bisa pindah. Baru 1-2 minggu berada di rumah, yang diberikan akhirnya mereka pindah. Dan untuk sampai dengan malam ini, yang menjadi atap tempat mereka berteduh kalau saat hujan besar ataupun di saat terik matahari begitu menyengat, hanya tenda biru pemberian kecil yang ada di kampung itu. Sebesar inilah panggung yang mereka diami sudah sampai sebulan. Anaknya yang 2 yang udah tamat SD menjadi pemulung. Mereka cuma mencari barang rongsokan. Pagi mereka keluar, sorenya mereka jual. Seberapa yang dapat, dia belikan obat untuk maknya, dia belikan beras untuk adik-adiknya. Ini kejadian mungkin bisa berbalik. Orangnya mana kok? Jika anak-anaknya. Oh, tanya orangnya narumo deh. Karena katanya kagak lebih kemudahan ya Allah. Kalau Allah Taala mau malam ini semuanya hilang. Nah, cara ada Allah. Kalau Allah Taala mau, sebagaimana yang kita lihat pada orang lain, pada hamba-hamba Allah yang lain, Allah mengambil kita beserta ayah daripada anak kita, mengambil kita ayah berseramaan dengan ibunya dalam satu kecelakaan. Kita minta izin sama anak-anak kita mau ke tempat arisan misalnya. Kita bilang, kita memberitahu sama mereka, nah jangan kemana-mana ya, sebentar lagi ibu pulang. Nah jangan kemana-mana ya, bapak sama ibu mau ke tempat arisan, kamu jangan keluar rumah, anak kita masih kecil-kecil. Yang mereka tahu kita kembali dalam keadaan selamat. Tetapi bagaimana perasaan anak kita di saat kita keluar dengan kereta pribadi, di saat kita kembali sudah dengan ambulan yang sudah tiada bernyawa? Apa yang terjadi pada anak kita? Mereka menjerit. Ini yang sudah terjadi pada orang lain umat Nabi Muhammad. Tetapi kalau ini masalah, kita tidak bisa terbuka hati kita, kita tidak pernah merasakan kehidupan itu bisa hadir sama kita. Ini membuktikan kita ini penjahat, kita pengkhianat, kita ini cuma ngomong doang. Kita muslim, kita beriman, kita umat Muhammad yang bagaimana? Adakah Allah sangat mudah menerima kita menjadi pengakuan kita menjadi umat Muhammad? Tak semudah dengan yang kita ucapkan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah. Pahami dulu. Tak semudah itu. Adakah cukup dengan kita menyembelih 2 kerbau, 5 sapi, kita santun para yatim, dengan uang yang ada, kita sholat 5 waktu, itu sudah cukup menjadi pengikut Muhammad, umat Muhammad yang sempurna? Ante. Tidak akan pernah kamu beriman, kata Rasulullah. Artinya tidak sempurna iman
kalau kamu belum bisa memberikan apa yang aku cintai di saat masa hidupku. Adakah kita termasuk orang yang telah mencintai apa yang Rasulullah cintai? Ini hanya pribadi kita yang tahu antara kita dengan Allah. Maka dalam BNU ini tidak ada syarat apapun. Kalau ingin bergabung, untuk dapat lo. Cuman kalau seandainya Pak Malamnya nemida bersesuai lah. Kata juk sumbangan ke masjid, nyosum kita nyo ngapa galu. Beda teman dia kata tu. Jadi ngapa gak selesai je budi. Nyo rumah Allah. Kita nyo dengan tak pegang rumah rawat. Kita nyo dengan buah ke Allah. Berarti anak kuliah rumahnya, yang kuliah rumahnya. Mana lah kira-kira? Yang minta kali yang pegang lagi mana nak ulun ke? Mengata tentunya baru pegang dia pada minta sudah ada lawan. Bagaimana jauhan? Nah, semua bukan dia budi bayi buli. Dan ada rawat. Menang yang pas kami hati roya wa. Tekan ayat tekan hadis terkah kai mari ber boy ayat. Mari ber yo ayat. Maka cukup mutamun ke bela, maka teruslah kita berselawat kepada Rasulullah, kepada para sahabat dan lain sebagainya. Selanjutnya kami penghormatan saya untuk segenap para dewan guru, para alim ulama yang ada di sini, kepada Tuku Abang Haji Fadli selaku orang tua kita di sini. Tadi penghormatan saya kepada Ketua Umum yang telah menyampaikan kata-kata sambutannya tadi, dan kepada Bapak Wakapolres beserta segenap jajaran dan keluarga semuanya, dan kepada guru kita bersama Walid yang datang dari jauh dari Aceh khusus untuk mengikatkan kita dalam satu ukhuwah yang sangat diridhai oleh Allah. Artinya ukhuwah ilmu, ikatan ilmu, persaudaraan ilmu. Semoga Walid selalu saja dimudahkan urusan oleh Allah, dan semoga Sirun tadi ke depan terus bisa berkembang, yang ada di mana-mana, walaupun khususnya di sini dan juga di tempat-tempat yang lain. Karena manfaat Sirun tadi, saya ini salah satu guru daripada guru Sirun tadi, dan saya juga otomatis bisa saya memegang kartu Sirun tadi. Saya bukan seorang guru, tapi saya ini adalah anggota. Kelebihannya, dengan ada ikatan ini kita lebih mengenal, kita lebih tahu. Tetapi Sirun tadi tidak terbatas untuk hanya kalangan-kalangan kita saja. Siapa yang ingin bergabung maka boleh dengan ketentuan ADRT-nya yang telah ditentukan untuk kemaslahatan Sirun tadi sendiri. Dan juga penghormatan saya kepada segenap bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para pimpinan-pimpinan cabang dari manapun, daerah manapun yang telah berkumpul pada malam hari ini. Maaf dengan sangat-sangat besar, saya minta kemaafan, keozoran yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Bagaimana enggak? Takut-takut untuk barang tersebut yang tinggal. Makanya lo lagi maaf kepada siapapun yang telah bergabung dalam acara ini, baik hadir ataupun dalam keadaan halangan, dimanapun kita berada, dimanapun kita telah menghadirkan diri ke tempat ini, baik tugas dan jabatan ataupun amanah yang kita sandang pada hari ini berbeda. Hormat saya selaku tamu yang datang dari Aceh kepada Bapak Ibu sekalian, semoga Allah akan selalu memudahkan urusan kita di dunia dan akhirat, dan Allah akan mempertemukan kita dalam rahmat dan maghfirahnya. Dan yang paling istimewa kepada semua panitia yang telah bergabung dalam membangun masjid, para imamnya, para bilalnya, para remajanya yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan tugas yang telah diembankan oleh Allah, oleh Rasulullah kepada umatnya, supaya kita harus selalu berada dalam
menjunjung tinggi, memperhatikan yang dapat membawa kepada kita bahagia dunia wal akhirat. Tentang masalah yang punya menurut apakah kelahi, cuman yang terjadi menunjuk untuk rumahnya nanti pengen 10 juta 20 juta kalau lu minta ilmu dalam majelis-majelis sebagainya di kampung, cuman daerah 10 juta yang kalau terkumpul. Kalau seandainya malamnya itu mah jadi kadu kono puja kuala ke hanape buku nanti karena bom boleh sama nanti kamu mau jadi kampung ku kayak apa kampung demam metro kono kasihan tidak. Nah tabuh kampung ka jurung kamu damah di kampung hanya ada buku deh nyantuk trip kata merentau ati dawo kamu lupa jurung tertuh di kepeng sangat saja mampu dia namanya orang kan dah kami jaga hati yang ibu lembu jiran beti bohong tapi tahu aja baju padu biung dalam dunianya mesti tuh ribet yang pengen saja tertuh ribet yang pengen saja kalau dia mutang bau lu tak duduk KDP haidi betulkah nanti kepercayaan yang kajian tak mohon ke Allah ya Allah nepo di kata tentara menanglah kira-kira tapi semoga yakin lo hanya kado kono wanda ja tak jok pen kado putat tak jok kado ngompo pri ini kenapa kenapa dong pegali benar burungnya kena diwang lo berupati panah hidung lo ini kan yuk putra lo nenek putra lo ulang 3 trip padu kamu bi UBB yang cocok yang patut yang boleh urung rawan yang ngejuk maka nanti setelah terhitung menulis dan lu akan lupa berita yang nak ditino dan juga dalam padu-padu malam ukenyo segala dora kiai tidun wo gede kampung urung rawan tapi kalau ubah wate lu ingin bersilaturahmi dengan dimana ada pengajian walaupun saya tidak menyampaikan materi tapi insya Allah kalau sehat mantre kaji itu balik jadi be tumpang tindih jadwal nyontre kadu balik malamnya yang kadang di dino program jibe yang pertama silaturahmi setelah itu kita ingin membuka sedikit peduli kepada bangsa yang ada di sana. Kita datang ke sini karena yatim, kita datang ke sini karena fakir miskin nyotanya urung jauh Jakarta nyok ke hana lampu sawit di kampung karena gatian aja no ini ada gede kayak apa bukan artinya lagi nyawa tuh tanya walang dunia nyawa mau urung kiamat ingat mau nyatanya tinggal dunia nyawa tapi dunia nya kan ada boleh urung kiamat sama lagi kejadian anak orang kaya anak kaya kerja karena katip fasilitas yang kalian kubah dia urusi nya bedanya urang minta tanah di mete maka karena apa urusi itu kemana bek tampi wate tanyo kata aja kalau tidak mau mende gombong berkat kan hana peduli deku peduli lo kuronyo jen lagi nyonan dokon hana bobe lo mau di rol kan cengeng kan lo mudah nyulungnya hati lo awai hana lagi nyoma mungkin urung rona merempok kan lo demah hana merempok bak beliau kebetulan lo gombong dalam bulan Maulid lo yang isikan ceramah mau nyaduk no trip dulu nak lagi apa tahu ke kalampang 15 kok nyan ban berikan belum apa urangnya pakai hanale kayak mupah belum dia ni yatim umum pika Tuhan terprok pika na baju berarti nyo kagak tegur dalam anak tripli nyo karawo ta karawo bibi kemana maka nyo tampakkan nyo ke saudara yang naik kampung padu sapo kamu aja hanya tegedinya ini orang tang dalam keadaan orang tang naya rencana dagung ke bawah rumah biro enak kami anak pak pintu rumahnya nandon dulu deh awak kali rumah pengen aja walau nawawa gede lagi urang rantau kelas Malaysia gepegat rumah sidro pimpinan balai pengajian di Pulau Raya
Wadah Safari BMU tahun yang lalu bersama Ayahanda Kusuk di Malaysia. Saya tenderkan rumah seorang guru majelis taklim, guru untuk para anak-anak TPA dan juga anak-anak remaja di Gunung Raya. Saya merasa sedih di saat saya melihat anaknya 3, beliau 2, 1, dirinya 1, uminya, anaknya 3. Hanya sebesar ini rumahnya, 4 kali lipat. Itu ruang, di situ beliau masak, di situ beliau tidur, di situ semuanya. Sudah 7 tahun. Akhirnya saya memberikan berita ini waktu di Rantau Kelak. Maka pada malam hari itu saya memberanikan diri. Saya ceritakan sedikit. Akhirnya saya bertanya, adakah kita semua ini umat Nabi Muhammad? Jawab para orang-orang tua kita yang ada di sana. Abia, benar teman yang lagi menang bukan kamu. Ini kita kukli. Lalu kita lalu kalau mau, lupa gak? Ini di kampung menang. Lo malamnya perlu urut di peluru. Yang mau terkah peng untuk dapat rumah. Orang teman orang jaga akidah hanyut. Orang peselamat umat Nabi Muhammad. Lo berletek. Tidrau dia 5 juta. Tidrau kafir. Belum ke lagi karena ada buat jelek pada koteng leher-leher. Hanse. Dihat kalau kira. Duduk lo berhuruf. Lo dalam 3 duduk lo buka apa? Negeri ayah balum. Ya tu. 4 rumahnya dan tubuhnya. Wajar ayah anak duduk karena urut kadudo di mudik. Lo jadi dah ada kena ya. Jadi nak cok ni layak pegang hamba beliau. Kalau begini kejadiannya, tulis nama ayah sub 1. Nomor pertama ayah sub, saya 5 juta. Sampai gaji merembak ngelum cok pengalu. Alhamdulillah malamnya payah tutup. Main di Jakarta lebih tutup. Aku buka awal ini, kata apa kata dia tu. Yang kami memang beda tempat tinggal, cukup loh. Payah tutup, mau awal itu nyu. Abia 5 juta, logjuk nomor rekening BMU, kirim ke drog dalam rekening BMU pusat. Akhirnya ayah nampakah cukup. Untuk kali ini kasih 20 bro. Mantap nak udah yang hanya tempe, dia merembak ngeluh. Tidak mau. Abia nerima abia lung kirodu. Maklum ayah lu menunggu kasih sayang lu. Kita punya orang tua di sana. Mereka ada di alam barzah. Mereka menanti kasih sayang anaknya yang telah dibesarkan di dunia. Nah harta keberkahan kebulau. Kenapa? Karena mereka sayang kepada kita selaku anak-anaknya. Tapi urunya kagum Allah. Mahai teguh 7 juta tajuk 500 gemah 500 ya mahai. Kini dia urut kira. Teman yang hangat ke pen. Mahai. Ibarat ada ibu huyung mesti. Malahnya pen ibu huyung lo, pen malaya dengan lo. Nyoh nama ngata gak ada. Dia cukup aja mau dia aku pakai apa menyanti menempuh malaya datang. Pen malaya lo. Nang tawati yang pertama ngurusi, yang kedua kenapa? Kadang-kadang malamnya yang kita tender maka nandrawan dan berloncatan karena BMU transparan. Kita selalu setiap saat diintip oleh media. Makanya dalam pergerakan BMU 1000 perak lebih mesti ada laporan. Nyopeng padu, hoka, pada pegot, yang setiap saat selalu gedanya audit. Nemudungan putih dapat 5. Cuman BMU tak punya apa-apa. BMU bisa bicara dan berbuat karena BMU, karena di samping BMU ada orang yang sayang kepada agama Allah, ada orang yang sangat peduli, yang mau bermurah hati, bukan cuma orang kaya, tetapi banyak yang sudah banyak bergabung adalah orang-orang pilihan Allah, umat Muhammad yang kekayaannya terkadang cuma 100.000 rupiah. Nyo yang kata kalian-kalian, tanya madung gak tian nunggu, tapi yang ada dekat tian yang dekat di malamnya pakai. Yang meribet, tanya malamnya. Maya tajuk, maya takkan malamnya naurun teribet, kan? Tajuk teribet apa dong baik? Hai berau longkat, kan teribet itu dia baik. Teribet apa dong bohong no? Leher bohong itu no? Nyata teribet apa? Ada yang punya 3 juta apa? Teribet, 3 miliar. Ya baru corona wajah Jakarta.
nyamale mungkin orang tua palai sejuta rapor aja yang kerja beli jauh gaji mulanya jadi gaji Allah Taala tiga dan nanya ni papa tu tapi insyaallah nyo karena kagak pegah kalau pegah alhamdulillah nyo kampung apa dulu lagi jengro mana ke pah kah kamu ya kah nak coba kah nyo kata lele peng lagi najuk dompet juga be malay dengan Allah Taala malay dengan Nabi Muhammad lun buno nyong lagi mah apa urun ron tema tinya nyong buno lagi buo ke dewaje cuma ibu gaji buno saya lihat dulu ya kalau diizinkan insyaallah tapi saya nggak tahu alamatnya kalau nanti mau katakan sama Bapak Ketua sama Tukang Haji Fadli ataupun sama abang-abang kita yang ada di sini kamu tidak sendiri kamu itu punya ayah salah satu ayah kamu adalah saya kalau kamu mau ikut saya nanti saya tunggu di sana kalau seandainya mau berangkat sekalian insya Allah kalau nanti saya pulang saya akan kabarin pegawai yang kapadung-padung golong yang kejadian menang lu nanti yang lengan yatim lun bibu ane yatim daya hana rame tetapi lu ronyo meno karena mutuahnya enggak ati lu bibu haiti baju ungkeun ati lu tanya pekan ka baju ungkeun di jauh tuh habia kiban kamu baju ungkeun adik lu kira mau hanangkeun mak lu hanang baju ungkeun nya dikeun dia maya hanang cow bentung menyepin hanai mengen perasaan nyawa masalah kita adalah manusia setengah manusia setengah lali bukan berat untuk tanya kubuntu hidrolnya kata paksa memang hana mudah untuk kita mencari ridha Allah tidak mudah nyawa didengar 12 kak tapi jembrang kayak dengan tak kan nyawa dengan 12 sih oh sih pegawai di juga beda nggak ada pengguna kau juga kira jam apa nih jam ini oh ada semayang tuh lain dia lihat kakak nah, sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih terhadap Bapak Ibu Umi sekalian yang telah ikut berhadir untuk memeriahkan Maulid Rasulullah yang ada di Cikupa ini di dalam masjid di pekarangan masjid yang mulia ini. Semoga kita semua akan dimuliakan oleh Allah baik di dunia sampai dengan hari kiamat kelak. Amin. Apa dulu biu? Yang hana pakat biu baju. Kami hana pakat hana pakat haji itu. Pada menit tu. Nah jauh yang hana ada. Yang hana. Hai Pak Jim yang kamu tulis ini mereka popong nah popong itu Pak Urungnya yang berle popong itu mak popong kan popong itu tadi jam 1 setengah 1 kalau setengah 12 sudah cukup popong 12 dulu setengah 12 popong 12 karena di popong dulu Bodoh belah, yang bodoh belah kalau bodoh, yang mian truk mihan truk kalau dia mah, tak terima enggak terima, maka malamnya, nyoba malamnya menong, jadi kan, tetapi punya lu kena pegang letak pula. Nyo yang hidden lum hana lompat lagi yang tutah lum. Apa yang mesti saya bicarakan Pak malam? Karena tema Pak Lum punya yang dulu dengan tema apa? Sucikan hati, taburkan. Sucikan hati kan? Taburkan kemaafan antar sesama dan kita bangkit kembali nyan judul
Monya andai kata kada pegah nyo judul nyo kapayah main perasaan bola. Takut-takut ini kita sampaikan yang ditakutkan setelah kita sampaikan lingkungan juga telah mendengarkan, kita merasa heran diri sendiri kok tak bisa menjalani dalam kehidupan. Karena membersihkan hati, menaburkan maaf antar sesama. Mari kita bangkit-balik kembali dengan momen memperingati Maulidan Rasul pada kali ini. Itu adalah judul yang maha mulia. Berarti setelah kita keluar daripada acara ini sebentar lagi, semuanya akan menjadi para sufi-sufi yang ditakuti oleh para setan. Takut gini tapi ragu. Nyawa raya judul kang kau buku mek sampai lagi ke pegalin dan tu dawai umat jalur tuh kepai tak pegang berhana berfaedah dakwah. Maka nyo dalam wate yang singkat nyo ngat pagah muho insyaallah tadi intak mak menyentuh wate nyo tak pegang ringkas karena wate nyo tayu singkat tegedi punya hana kuat ataupun hana tro pak maksud burung drone. Saya memohon sebanyak-banyak maaf. Itu adalah bahagian daripada keonsoran saya. Sekali lagi maafkan kalau seandainya banyak kekurangan hana bisa lu penuhi kiban yang dimaksudkan di burung drone. Biar cepat selesai. Tak ingkar nilai masalah. Yang natima nadengar begot yang hana mufum lumpi di temanya nami tak betul yang malamnya tegadi bayana yang temanya tolong pihak ditanya yang nadia ke pentasnya negala nuyung nun andre di saat memang ka nana temanya kadang-kadang mana terus nana temanya nadenyo ini jaro nadenyo jaro di mempraktekkan itu jaro gurunya nagala gejukeh lo piyuh hati-hati untuk tadi itu pertanyaannya gimana? Jadi kan lumpang-lumpang masalah namanya. Jayang dia kamu no jayang dia kedua ini. Nama kamu mulai kok. Nanti mulai kamu sakit. Tuh. Ibu dia. Kak. Yang pertama menolak mulai. Nyondre taikat baju-baju sapu. Termasuk yang tanya kubur bunuh aku yang kamere. Santuran yatim kamere. Pakal do santuran yatim karena kita peduli, karena kita hati kita sudah merasa disucikan oleh Allah. Nyo yang tanya kuburnya lang judul karena cuma nyo taikat kan. Dalam Al-Qur'an Allah memberitakan ataupun Allah mewasiatkan kepada kita selaku hambanya yang Allah Ta'ala pilihkan telah berada di dunia dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu udkhuluha fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nyo ini mau dipulta mulai. Nyo ayatnya mau kita mulai. Malamnya kita kembali kepada salah satu peringatan Allah ataupun sentral terminal sentral. Artinya mau nyanyikannya tanda kan geneng baju-baju tahu. Nyo dari sini otak kijak pan yang mengikat inan tanda untuk inan tapuglah. Gimana? Ya ayyuhalladzina amanu udkhuluha fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Segolong gedanyo tak sampaikan atanyo ube yang mungkin lu sampaikan lu. Nyo kadang-kadang adanya mandang kita sampaikan, cuman kadang-kadang bermasalah. Di saat kita mau menyampaikan ada hal yang tak paham, makanya
Hana sampaikan. Pertanyaan yang pertama, nyo bertanya madunya, iman lah. Kita adalah nemu subur ere yang kedua di malaikat. Kata apa nahi dan dubi ya. Adam. Nyo orang iman lah. Islam Muslim lah no kan? Baik katanya nanti kamu meninggal itu biar karena dia meninggal. Nyo katanya yang nanti tinggal nyo kanya oleh Islam, nyo orang iman, nyo baik tinggal. Tiga ke benar tidak ada yo. Lu nyuri Islam bukan, tapi punya kahih kon kau tak. Nyuri Islam lah. Orang Islam lah. Tanya keluarga Muslim lah. Nyawa. Bi. Tanya nyawa. Kau itu kan. Muslim. Benar. Yakin. Tanggung jawab dengan Allah. Oh nyambung. Berarti hantarnya ke nama salah. Maka sebelum ayat ini diturunkan, nyo dari sini orang kita cimupung baju tabur, tak kiaskan yang hana lengkap malamnya, jadi mundur dua kali. Hana masalah. Dia dapat terang berbeda. Apa sebabnya? Apa alasannya? Allah menurunkan salah satu ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu udkhuluha fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Kejadiannya di saat ini ayat Allah Ta'ala turunkan, Allah Ta'ala wahyukan melalui Jibril kepada Nabi Muhammad Rasulullah, tersimpung dalam keadaan takut. Rasulullah merasa pucat karena belum pernah sebelumnya Allah menegur dengan kata-kata sekeras ini. Ya ayyuhalladzina amanu, Muhammad sampaikan, tanyakan dulu sama mereka yang telah mengatakan beriman. Apa itu iman? Iman adalah keyakinan, mentasdikkan apa yang telah Allah Ta'ala sunnahkan dan mentasdikkan, membenarkan apa yang Rasulullah telah menyampaikan melalui risalahnya. Ini namanya iman. Untuk beriman, mengatakan saya ini mukmin mudah, tetapi untuk menjadi orang mukmin paling tidak kita mesti memahami 6 hal yang memang ini ketentuan dasar untuk sah kita mengatakan saya ini mukmin. Yang pertama, amantu billah, beriman kepada Allah dengan segala aturan yang ada sehingga kita sampai untuk iman kepada Allah. Apa maknanya kita beriman kepada Allah? Saya percaya Allah sebagai Tuhan saya, dan saya sangat percaya ini adalah perintah Allah, dan saya tidak akan pernah mau mengerjakan apapun kalau itu sudah menjadi ketentuan dalam larangan Allah. Singkatnya, terucaplah dalam perkataan La ilaha illallah. Apa artinya? Tiada Tuhan, yang ada cuma Allah. Tiada Tuhan yang sah untuk disembah, untuk kita jadikan sembahan, kecuali yang sah hanya Allah. Yang sah hanya Allah mengakui sebagai Tuhan. Pertanyaan, Tuhan mana? Allah mana? Mayatanya wajah Aceh, naur Tuhan mana? La ilaha illallah, hana Tuhan yang ulung semua kecuali Tuhan Allah. Yang nama salah lah mengumumkan ini. Berarti Allah nana Tuhan berarti. Nyai Tuhan teman, Tuhan Allah, Tuhan yang semua hanya Allah. Yang pertanyaan, maka jawaban yang benar, nyok ya kamu ketemu urut zaman kampung tu. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang sah dijadikan sembahan kecuali yang sah hanya Allah. Kenapa hanya Allah yang sah? Karena Allah lah yang mempunyai sifat ketuhanan. Tuhan itu apa? Tuhan itu namanya sembahan. Sesuatu yang disembahkan maka namanya Tuhan. Kosa katanya Tuhan. Apa itu Tuhan? Apa yang disembahkan oleh makhluk, oleh manusia, itu namanya Tuhan. Lagi awal-awal berujih, nek tanya berujih segelompok faham tidak? Mereka menyembah patung, menyembah batu, kayu dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka percaya
karena beda dengan yang lain, mungkin ini adalah Tuhan. Akhirnya para manusia pada waktu itu, di saat belum tahu mana Tuhan yang sebenarnya, mereka menyembah yang mereka anggap itu Tuhan. Patungnya Tuhan bagi sebagian orang yang pegang. Mantiknya dengan patungnya Tuhan, bawa kemahnya. Cuman kan bagainya wajib dapat pakai karena sifat Tuhan bapak tuh. Kita lihat sifat Tuhan, sifat ketuhanan yang pertama, sifat ini banyak. Tetapi untuk sah, paling tidak kita harus mendapatkan pada yang kita dakwakan itu Tuhan ada 5 sifat, ataupun 4 sifat. Yang pertama basar, yang kedua sama, yang ketiga kalam, yang keempat adalah hayya, patuh, tak ada kehidupan, itu benda mati. Inilah yang terjadi pada waktu Sayyidina Umar dahulu menangis dan tertawa. Setelah Umar masuk dalam Islam, sering kejadian para sahabat melihat Umar dari menit ke menit dalam setiap saat. Sayyidina Umar bin Khattab selalu berubah keadaannya. Kadang-kadang beliau menangis, kadang-kadang beliau tertawa. Para sahabat merasa heran, kenapa bisa begini Umar? Setelah beliau memeluk dalam Islam, setelah beliau mau mengancam Muhammad akhirnya masuk dalam Islam, mendapatkan kebenaran, beliau berbeda. Di saat para sahabat bertanya, wahai Umar, pakuan ini dron negeri negeri putra mata Allah dron negeri taat negeri dengan negeri kan negeri dengan negeri kan negeri gepegal tadi Umar terkem kuna kadukan moyana urang yang paling bangai di Mekahnya maka lo kuronyo ko pegang draw ko pakan bangai dron bok iban han bangai nyo te kupikir kenapa nyo handro pikiran ko sehingga kurang lucu bunga lo kudu biar kudu kuyak blo dubuk, kuyak blo gandum, ku balut-balut, ku pegang Tuhan. Ku pegang apa? 3, 2, anak ketemu anak ngepok, ku cok Tuhan, ku ramah-ramah, ku celok baju. Kurangnya yang artinya, kok bisa Tuhan jadi gebuk? Nyala anak gelham ngetahu. Depajo untuk ngetambai kah? Jadi nyoba yang dalam Al-Quran, inna lisana daluman jahula. Manusia itu di saat Allah Ta'ala berikan kebodohan, mereka akan penuh, akan bertambah-tambah dalam kesesatan. Kejadian, wadah tsunami jemun. Kejadian tsunami kan aja. Yang seperti Cina-Cina yang naik ke nayu, wadah ini dia hijau patung ibu belum keluar. Ibu tahu Tuhan. Ijak Tuhan, ibu belum keluar, ibu duk ada tu, anak ibu bahinan, burung ibu bahinan. Yang ibu selamat tu Tuhan. Maka ramai. Maunya terkedina pikiran di awak semua padung, kan ibu gak Tuhan. Hai Tuhan, beli kapal belum iya kaya. Kalau mau pakai buhu aku belum Tuhan. Nyau iya kaya. Bak kawa kalapur, bayangkan Tuhan tadi han Tuhan tinggal. Ijok patung ibu peluang, anak mati lagi Tuhan di belakangmu, mau kan Jawa. Masa Tuhan nggak bisa berenang? Kurang, nyoba-nyobakan kebodohan. Mana nanti le urang lain yang berpegang roh beriman? Tanya Islam sayangkan, Islam namanya. Islam apa nih? Tanya dan terima. Oh, tak kemudian Nabi Muhammad tu, yang Muhammad yang terpegangnya. Adapun nama-nama lain di payung punggroy. Heran, Nabi kalian pegang. Asalatu farqun, al-farqu bainal muslim wal kufar tarku salah. Beda muslim dengan kafir, bak mayang 5 hotel. Beda tanya menggok bak mayang. Orang muslim salat, orang yang di luar Islam tak salat. Kenapa? Syarat salat muslim. Orang yang dipegang roh beriman dan yang hanya ketemaya maya kagak mengucap 2 kalimat syahadat bertiganya muslim kira nyo yang kehui Allah ya ayyuhalladzina amanu udkhuluha fi silmi kafah nyo raya bah yang pegang terbahaya gedanya Islam temaya kana Nabi kada pegang apa yang Rasulullah sampaikan kepada orang yang tak sholat
Man tarakati sholati amidan faqad bari azimah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah. Siapa yang tidak melakukan sholat secara sengaja, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka ketahuilah ini barikum minka yaumul qiyamah. Aku tak bertanggung jawab. Aku tidak akan pernah diizinkan memberi syafaat kepada orang yang meninggalkan sholat. Nyata itu orang kiamat. Maka saya atas nama pribadi saya memohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Sholat ini besar. Inna sholata la kabiratun illa ala khasyin. Tidak ada yang sanggup melakukan sholat kata Allah. Siapa yang sanggup? Illal alal khasyin, yang sanggup menjaga sholat tepat pada waktunya, yang tertinggalkan segera dikatakannya adalah orang yang takut kepada Allah. Apa makna takut kepada Allah? Wa may yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan. Kita tahu, kita takut yang pertama kepada Allah, dan kita mentakuti apa saja yang diperintahkan oleh Allah supaya kita takut kepada masalah itu. Ini beriman. Kalau seandainya kita ataupun makhluk yang ada di dunia mengatakan ada Tuhan lain selain Allah, maka itu bohong, maka itu sangat salah. Manusia di dunia ini terbagi kepada tiga: Muslim, munafik, kafir. Lebih banyak nah baju-baju terpugel. Nah, artinya nasub bidang mati-mati. Mana indahnya maknya? Dacinya yang lain untuk dasar. Berimankah kita? Beriman. Kalau kita beriman dengan Allah, maka imanilah, yakinilah yang bahwa itu benar sebagaimana dalam ucapan La ilaha illallah, la ghaniyun illallah, la ilaha illallah, la qudratun illallah, la ilaha illallah, la hayyun illallah. Tapi Nabi jahitan. Artinya tidak ada kehidupan kecuali Allah yang menghidupkan. Tidak akan pernah mati kalau seandainya Allah tak mematikan. Saya tidak akan pernah takut dengan siapapun karena Dia bukan Tuhan. Makanya dalam wiridan kita sholat ada salah satu wirid yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya Banten. Oh, keren banget. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Kitab Muraqi Umudiyah, beliau menyampaikan, sering-seringlah kita membaca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manata wa la radda lima qadaita wa la yanfa'ul zal jaddi minkal jadd. Mesti sering kita baca adanya kubuah baik mustasi supaya kita punya kaidah kehidupan, supaya kita bisa meyakini diri sendiri hanya kekuatan Allah yang berlaku. Allahumma la mani'a lima ataita. Kalau Allah telah memberi, tidak ada yang bisa untuk melarangnya. Walau dia lima manata. Kalau Allah telah melarang, maka tak ada seorang pun yang bisa untuk memberinya. Walau dari lima kataita, dan tidak akan pernah bisa terbalik kejadian apapun. Ridha dengan tidak ridha, terima dengan tidak kita menerimanya. Walau dari lima kataita, ya Allah, ketetapanmu tidak akan pernah berubah. Wala yang fauzal jati minkal jadd. Tidak ada faedah apapun yang bermanfaat untuk kita di dunia dalam beribadah, dan nanti pada hari kiamat akan menjadi modal besar di saat kita melewati titiatan siratal mustaqim untuk menuju dalam surga Allah, kecuali yang bermanfaat adalah semata-mata yang diberikan oleh Allah dengan bentuk kasih sayang. Makanya dalam bedanya melatih doa ada bahasa khusus setelah berzikir yang telah dipilih oleh para alim ulama. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatun haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namun wa biha nubasu insyaallah taala minal aminin. Ya Allah, hidupkan aku di atas kalimat tauhid, matikan aku di atas kalimat la ilaha illallah, bangkitkan aku ya Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Ilahi anta maksudi. Ya Allah, engkaulah tujuan hidupku. Nyoknya lo pegah nyoyle ngatruk ba ayat benom. Ngatruk ba ayat benom. Insyaallah buat kita malamnya alhamdulillahnya ka selesai dah lebih.
Sebagaimana dalam firman Allah, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada faedah kebaikan apapun, artinya tidak ada nilai kebaikan di sisi Allah. Di mana-mana ada perkumpulan, banyak sedikitnya perkumpulan, kalau di tempat itu tidak ada orang yang mengajak orang untuk bersedekah, kali gunakan berarti yang selesai deh. Nya panitia hana gole ya nih. Berawannya hana gole, melimam tarugo. Tiga ini tambah peng dah. Yang hana go. Nah arti kalau di jalur malamnya handlo rugo warawan. Pula handlo rugo. Tapakah bunuh illa man amara bisadaqati. Kecuali pada perkumpulan itu yang aku restui kata Allah, yang benar-benar aku sukai kata Allah. Muhammad sampaikan, sebanyak apapun mereka bermusyawarah, perkumpulan manapun yang telah mereka sepakati, yang mereka berkumpul di sana, najwa, membicarakan, mereka membisikkan, artinya mengatur program lain dan sebagainya. Muhammad sampaikan pada mereka, aku tidak akan pernah merestui mereka. Perkumpulan itu tidak ada nilainya di hadapan lu nabi Allah. Kibati Allah baru menilai illa man amara bisadaqati, kecuali di tempat perkumpulan itu ada orang yang mengajak orang yang telah berkumpul itu untuk bersedekah. Kalau au ma'rufin, kecuali pada tempat itu dibicarakan tentang amar ma'ruf. Kita membuat selebaran, kita membuat seruan, kunjungilah, hadirilah, kita menyebarkan undangan di mana-mana daerah cabang. Malam ini insya Allah 24 November, kalau nggak ada halangan, kami sangat mengharapkan kehadiran para saudara-saudara kami sekalian dalam hal memperingati Maulid Rasul dan lain sebagainya. Dengan sekedar mengadakan kanduri, membagi-bagikan untuk fakir miskin dan para yatim, itu juga sudah tercapai maksud tujuan perkumpulan. Ini untuk tambahannya, au ma'rufin, kecuali pada tempat itu ada orang yang mengajak orang berbuat ma'ruf. Nyampi kali lalu, hai kalian dapat ngapura, ngetayangkan yatim, ngetayangkan fakir miskin, yang bahagian daripada amar ma'ruf, perbanyakkan salawat, itu amar ma'ruf. Au islahin bainan nas, dan tidak ada arti perkumpulan malam ini. Artinya kita akan merugi, tidak sempurna, cuma tinggal saja kita mau ataupun tidak. Apanya? Yang ketiga, islahin bainan nas. Jadilah kamu itu sebagai penengah, jadilah kamu itu sebagai wasilah bagi siapa yang telah bertikai. Damaikan mereka dalam agama Allah, damaikan mereka dalam agama Nabi Muhammad. Dan siapa yang telah memutuskan hubungan saudara, yang telah memutuskan hubungan silaturahmi, yang sudah tidak mau peduli antar sesama, entah apa yang terjadi, padahal kita sudah malas untuk mengingat kembali, jangan jadikan itu alasan supaya kita akan terus menjauh dan Allah membuat Allah benci kepada kita yang telah mengadakan ini perkumpulan. Ini di antara kita yang salah. Ini yang tetemen terjadi. Benar jauh mengeluh, ngalah. Ini salah menjadi ujuk balik ngomong. Ini ada ujuk mana berdei. Mandi ini ngai, ini lah pada dah. Ini amrul itu bagi. Nah di antara kita yang nampak balik. Ada dajak berarti tiga. Ini truk ronyo, truk benar. Nabi masalah kadang beda pendapat. Sehingga lagi ini haram duri. Nah kejadian ini jumpa. Nah jauh kena bangun lo informasi di kampung. Pernah pikir nak cuma aku lainnya. Nah lah, sama cuma yang jelas cuma kan panitia. Main panitia apa nih kerja dulu? Dipecat lah. Siapapun yang tanya umat Nabi Muhammad, Rasulullah adalah saudara. Nabi Muhammad telah mempersaudarakan kita. Allah telah mengangkat kita ini bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesama orang beriman, kamu bersaudara. Jangan beda-bedakan mereka. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin saudara. Tak ada yang berbeda, tak ada yang beda. Maka kalau seandainya sudah ada pertikaian,
Nyo kita nyo malamnya. Nah urang mata di antara kita yo. Yang ka cukup trip hana tak pegah-pegah apa. Syaram dua. Nyo pegah bang saja ni boleh. Syaram dua. Urangnya mata mendawa kita nyo hana kita setia bahasa. Hari ini kita boleh benci tapi kenal dan ketahuilah. Danyo tak lama lagi kembali. Allah tidak akan pernah menerima dalam ridha-Nya orang yang kembali dengan dosa. Di antara dosa yang besar yang dilakukan yang kita nyebut adalah dosa memutuskan hubungan bersaudara. Yang ber-17 kita jawaji boleh nak kawin ke batawo yang murah rencana boleh nak kenyo jalok bele kerja nunggu nelaki pinjam Kaabah nak perlu ikut mohron hati nak jual Kaabah nak kuau kadang doa oleh nak doa Prabu berjalan berjalan Kaabah nak kuau kampung gelar itu dia cum-cum gede Kaabah tak kuau rumah kita yo kepegang di Allah Taala lek anak kumpul Omi, nan baca kitab Jawahir. Nah, sudah tamatkah belum? Kami ketika di kataman, nebuk taman. Mereka di galau taman, nebuk galau. Manya galau nebuk, behek halu. Beh madung beh pegah abai lo, gedron lah bato. Nah, apa kita Jawahir. Nan baca abu. Nekilom kelai. Bab leundre penutup nejikalan dupna bahaya urang kau hubungan silaturahmi sampai di sini dalam kitabnya nang kaji tanya yang katakan malin ketemu tapi bersatu bersabar memang kursi majlis taklim kursi terpanah di dunia nang kaji kamu ngolid hangdong begah beli tinggi kupiah daripada begah dan bak takutun bak mempertahankan kursi majlis taklim yo. Adanya siapa yang termasuk dalam majlis taklim untuk kepemenang oleh Allah, dia cukup jerah pada fikir banget. Dia pun kira mudah hanya untuk tak aduk ayo. Tak aduk tak dengar. Moyang hanaroh bertanya ulang-ulangan. Apa nak kau berjaya Allah Taala? Woi, tabo nya nak lahir dia hanya waktu berjaya dulu mah. Kalau berjaya, ai tak kaya kopi. Lagi urang duduk dalam masjid kan. Nah udah diundang ya Allah untuk sembahyang Jumat. Nah udah untuk sembahyang tahiyat masjid. Nah udah yang diundang ya Allah Taala untuk sembahyang duha. Nah udah diundang ya Allah Taala untuk duduk tok sembahyang kan. Ada no, dengar-dengarnya yang undangan mulut kaum muslimin muslimat. Nah orang yang diundang khusus oleh Allah untuk uli astajib lakum. Berdoalah, aku terima doa. Lagi kepada Allah. Dan yang urang awamnya